Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso, dalam seri Lebih Jauh dengan Santo Yosef. Sebelum kita membahas, mari kita mulai hari ini dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari kedua di tahun 2021. Seperti yang saya sampaikan ketika menutup tahun 2020, saya mengajak Anda semua untuk mempelajari Santo Yosef. Karena tahun 2021 ini oleh Paus Fransiskus ditetapkan sebagai tahun Santo Yusuf. Maka untuk mengisinya ada banyak hal yang bisa dibuat secara pengetahuan atau juga secara rohani. Bahkan di Keuskupan Hong Kong, di mana saya berkarya, Keuskupan memberi seperti guideline, seperti petunjuk bagaimana bisa memperoleh indulgensi dari Santo Yusuf ini. Tentu saja setiap daerah memiliki ceritanya sendiri, memiliki kebijakan sendiri. Namun dalam hemat saya, apapun yang akan kita buat, pertama-tama harus didasari dengan sebuah pengetahuan dan pemahaman, kemudian meningkat kepada pengenalan akan Santo Yusuf. Saya yakin kita semua tahu siapa Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Titik. Bagaimana lebih jauh, banyak orang itu kerap kali kurang mengenal. Posisi Santo Yusuf terpinggirkan, terkalahkan oleh posisi Santa Maria. Banyak devosi dibuat kepada Santa Maria, tetapi amat sedikit devosi dan doa-doa kepada Santo Yusuf. Banyak perayaan-perayaan liturgi dibuat kepada Santa Maria, tapi kepada Santo Yusuf amat sedikit. Di banyak tempat, kalau bulan Mei dan bulan Oktober, kita semua riuh rendah merayakan Rosario atau mengisi bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh Bunda Maria dan dengan doa-doa dan seterusnya. Tetapi kepada Santo Yusuf amat sedikit. Meskipun kita semua sepakat bahwa peran Santo Yusuf itu ya juga sangat besar, tidak bisa dipandang sebelah mata. Tetapi ya seperti yang saya bilang, mungkin karena
tidak dibiasakan, tidak ada yang memprakarsai, tidak ada yang terus menggelorakan, maka devosi kepada Santo Yusuf ini kalah. Nah, saudari dan saudara terkasih, melalui channel YouTube ini, saya ingin mengajak Anda semua pertama-tama untuk berkenalan. Saya memiliki satu buku yang saya pakai sebagai guideline gitu, patokan untuk kita belajar, yaitu Santo Yusuf pribadi yang mengasuh dan membesarkan Yesus. Jadi siapa Santo Yusuf itu? Lalu kemudian apa keutamaan-keutamaannya sehingga kita bisa meneladannya? Nah, itu nanti kita belajar. Belajar itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak mencoba mengaplikasikan, mencontoh, menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, biasanya aplikasi yang paling baik ya dalam praktek nyata, dalam kehidupan berkeluarga. Misalnya dalam doa-doa, dalam bersikap, dalam sungguh mencontoh begitu. Nah, nanti berikutnya dalam devosi-devosi, saya ingin menawarkan satu devosi kepada Santo Yusuf, yaitu berupa kaplet Santo Yusuf. Kita mengenal ada kaplet Divine Mercy, Rosario Bunda Maria pun macam-macam. Lalu banyaklah devosi-devosi yang ada. Nah, dalam kesempatan ini, karena kita merayakan Santo Yusuf selama 1 tahun ini, nanti perkenalan dengan devosi kepada Santo Yusuf itu juga bagaimana kita bisa membuat, bagaimana kita bisa mengisi. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya adalah kaplet Santo Yusuf. Nah, saudari dan saudara terkasih, pengenalan ini nanti saya tidak bisa menargetkan akan selesai kapan. Misalnya, dalam sekian waktu. Tidak. Karena belajar seperti ini bukan belajar seperti kita kuliah dikejar, harus menyelesaikan sekian materi dalam sekian jam, tidak. Tapi kita berusaha belajar mengaplikasikan sebuah teladan hidup dari pribadi yang begitu dekat dengan Yesus. Santo Yusuf posisinya begitu sentral sebagai ayah angkat, begitu saja ya dikatakan, yang mengasuh Yesus. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, hidup Yesus di dunia ini 33 tahun lamanya. Itu yang kita tahu dari kitab suci. Umur 30 memulai berkarya, selama 3 tahun kemudian disalibkan, wafat dan bangkit, kemudian kembali ke surga. Selama 30 tahun ini dia tersembunyi di Nazaret. Sebagian waktunya dia habiskan bersama Bunda Maria dan bersama Santo Yusuf. Maka mengenal sosok Bunda Maria dan Santo Yusuf itu penting. Mengenal Bunda Maria sudah banyak ceritanya. Tahun lalu dalam bulan Oktober saya mengajak Anda untuk berjalan bersama Bunda Maria. Kita mencoba berjalan di sepatu yang dipakai oleh Maria. Nah, sekarang giliran Santo Yusuf. Kebetulan Bapak Suci Fransiskus menetapkan tahun ini sebagai tahun Santo Yusuf. Maka ini kesempatan yang luar biasa, karena pasti banyak sekali kelompok-kelompok, komunitas, paroki atau keuskupan mengadakan kegiatan berkaitan dengan Santo Yusuf. Harus kita isi, harus kita buat. Saya menawarkan kita belajar untuk lebih dekat dengan Santo Yusuf, kemudian bagaimana kita bisa mencontohnya dalam hidup nyata, dan bagaimana kita bisa membuat devosi-devosi kepada Santo Yusuf. Hari ini pengantarnya sampai di sini, besok kita mulai. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.